Halo bosku semua, selamat datang di channel Movie Room. Annyeonghaseyo, gimana hari ini kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Oke, hari ini kita akan lanjutkan video part 2 episode 5-8 serial All of Us Are Dead. Nah, buat yang belum nonton part 1 silahkan klik link di deskripsi atau pojokan atas video ini. Dan inilah dia part 2 episode 5-8. Abang preman ngejar-ngejar Chongsan karena mau ambil HP yang ada rekaman abang preman lagi ngebunuh kepala sekolah. Untungnya pisau abang preman tidak menancap di punggungnya Chongsan. Sementara itu si Suhyuk sudah tiba di ruangan siaran ketemu sama kawan-kawan lainnya. Mereka terdiam karena Chongsan tidak kunjung datang ke sini. Kembali ke Chongsan yang lagi dikejar-kejar sama abang preman. Di saat itu juga tim Jang Hari ada di gedung sekolah untuk mencari adiknya yang bersama tim Chongsan. Tim Jang Hari belum tahu kalau masih ada siswa yang selamat di gedung sekolah, yaitu si Chongsan yang lagi dikejar-kejar sama abang preman. Dia pun sampai ke perpustakaan harus juga dikejar oleh kerumunan zombie di sana. Abang preman yang ngeselin malah ngorbanin satu siswa yang masih selamat di perpustakaan. Gak mau mati, si Chongsan aksi parkour menghindari abang preman sampai naik ke rak buku. Chongsan pun berduel dengan abang preman. Namun sayang si abang preman matanya dijotos si Chongsan sampai dia jatuh ke bawah. Akhirnya si abang preman mati digigit zombie. Kemudian Chongsan lari keluar perpustakaan menghindari kerumunan zombie. Dia masuk ke dalam saluran pipa dan hampir saja digigit oleh zombie. Sayang sekali Jang Hari dan Mijin sama temannya nggak sadar kalau si Chongsan ada di dekat mereka. Akhirnya Chongsan pun terjebak di dalam saluran air dan tim Jang Hari masuk ke UKS. Mereka mendapati saluran internet sudah diputus oleh pemerintah karena faktanya kota Hyosan sudah darurat militer. Di kota Hyosan juga sudah terjadi pembatasan sosial dan isolasi seperti zaman COVID-19. Yang lebih mirisnya masyarakat kota Hyosan juga didiskriminasi oleh masyarakat lain. Situasi juga semakin diperparah oleh masyarakat yang menyebarkan berita bohong seperti YouTuber ini yang bikin sandiwara digigit zombie di kereta api. Alhasil militer terpaksa memutus saluran internet agar proses evakuasi di kota Hyosan berjalan efektif dan lancar. Pihak militer juga sudah mendapatkan sampel virus dari anggotanya yang terluka sehingga mereka bisa mendeteksi jenis virus untuk membuat vaksin. Ibu Dewan dan ayah Onjo juga sudah sampai di pos karantina. Mendapati informasi bahwa kota Hyosan sudah berstatus darurat militer. Karena itu, ayah Honjo meminta ke petugas agar segera ke SMA Hyosan karena merasa anaknya masih hidup di sana. Namun, petugas tetap pada perintah utama mereka mengevakuasi warga kota terlebih dahulu. Ya, untung aja si Honjo masih hidup sampai sekarang, yang lagi merenungi nasib Chongsan yang tanpa kabar di luar sana. Honjo menangisi kepergian Chongsan yang ditenangkan oleh abang ganteng alias Suhyuk. Karena semangat hidup yang kuat, si Onjo bersama Jonyo mengambil drone di lab agar bisa dengan mudah mencari Chongsan pakai drone tersebut. Begitu pula Chongsan yang gak mau menyerah teringat cewek yang ia cintai dan juga sahabat sama orang tuanya. Akhirnya dia pun keluar dari saluran air tersebut berlari menuju lokasi temannya. Namun sayang dia terjebak lagi di ruangan seni. Sementara itu tim Jang Hari juga keluar dari ruangan UKS menuju pusat latihan memanah untuk mengambil telepon satelit serta perbekalan anak panahnya si Jang Hari. Kembali ke tim Chongsan. Si Jonyong menerbangkan drone menyusuri setiap sisi gedung sekolah mencari Chongsan. Mereka melihat banyak sekali zombie-zombie dan ada juga siswa yang bunuh diri karena putus asa. Namun saat melintasi sisi ruangan mereka melihat anak panah milik tim Jang Hari yang menempel di badan zombie. Sontak saja si Wujin adiknya Jang Hari optimis kalau kakaknya masih selamat. Meskipun si kakak belum sadar kalau Wujin juga masih selamat. Mereka pun melanjutkan pencarian Chongsan dan syukur si Chongsan masih selamat di ruangan seni. Karena Chongsan sudah ditemukan, drone tersebut diterbangkan menuju luar sekolah.
Namun sedihnya si Jinmi harus mendapati kedua orang tuanya sudah menjadi zombie di dalam mobil. Drone mereka pun terjatuh disenggol sama zombie di sana. Di saat yang sama pula, abang preman ternyata masih hidup meski dengan mata kiri yang terluka akibat perkelahian dengan Chongsan. Uniknya, abang preman juga sama seperti si Unji yang hidup setelah digigit zombie. Karena menurut Pak Guruli dalam rekaman eksperimennya, virus yang bernama virus Jonas ini bisa berevolusi dan menyatu di dalam pikiran manusia yang diperkuat oleh rasa ingin hidup oleh manusia yang terinfeksi oleh virus. Ya, pantas saja si Hyunji yang punya tekad kuat serta rasa dendam bisa hidup lagi. Sama juga dengan si abang preman. Bahkan serunya para zombie tidak menggigit mereka lagi loh. Kedua orang ini sekarang adalah manusia setengah zombie yang punya kesadaran. Nah, hal sama juga seperti Pak Guruli yang sudah digigit zombie sebelumnya di kantor polisi. Tingkahnya tidak seperti zombie pada umumnya meski sudah terinfeksi virus Jonas. Lebih kerennya lagi, jika sudah terinfeksi virus ini maka pendengaran mereka bisa lebih peka dari manusia biasa, mirip seperti pendengaran zombie. Bahkan bisa mendengar detak jantung manusia dan nafas manusia. Akhirnya si tukang bully alias abang preman jadi manusia setengah zombie pergi memburu Chongsan. Begitu pula Eunji yang dulu dibully sekarang jadi kuat karena setengah zombie semakin pede luar biasa. Namun tidak untuk si Kim yang masih setia menunggu bantuan yang ada di atas gedung sekolah. Kembali ke Chongsan yang terjebak di ruangan seni menunggu bantuan dari teman-temannya. Ternyata di sana ada Mbak Nayeon yang masih hidup ada di ruangan sama dengan Chongsan, namun mengurung diri karena masih diliputi perasaan bersalah. Di tempat tim Chongsan, si Jinmi yang lagi nangis sesegukan sama Onjo dikejutkan oleh ketua kelas yang menemukan mic di ruangan siaran. Ternyata mic itu masih menyala dan bisa menjadi alat komunikasi dengan Chongsan jarak jauh. Ketua kelas pun menyusun rencana bersama yang lainnya untuk menyelamatkan Chongsan. Menurut Jonyong dan Suhyuk, zombie-zombie tertarik pada suara, sehingga mereka bisa membuat keributan untuk memancing zombie lalu kabur saat selesai menyelamatkan Chongsan. Pertama-tama mereka berkomunikasi dengan Chongsan menggunakan mic di ruangan siaran itu. Di saat itu juga abang preman dan Eunji Mbak Nayeon mendengarnya, namun tim Jang Hari tidak mendengar karena mereka sudah di luar dari gedung menuju pusat latihan memanah. Mereka meminta Chongsan untuk tetap stay di ruangan seni menunggu tim sampai ke sana. Dedek manis si Onjo juga ngomel-ngomelin Chongsan karena bikin si dedek manis jadi khawatir. Kemudian mereka pun memutar suara meditasi untuk memancing zombie-zombie. Lalu mereka pun berangkat menuju ruangan seni. Di saat yang sama, abang preman yang juga menuju lokasi mereka mendapati ruangan itu sudah kosong dan hanya ada susunan rencana dari tim Chongsan saja. Sedangkan tim Chongsan yang sudah di luar pun jalan secara perlahan. Akan tetapi saat berjalan pelan-pelan, tumblernya Wujin terjatuh. Lari! Mereka pun dikejar zombie itu dan seperti biasa abang Suhyuk yang pemberani melawan zombie seorang diri. Lalu tiba-tiba saat Suhyuk sudah terdesak, zombie itu pun mati dan ternyata abang preman sudah sampai di hadapan Suhyuk. Abang preman nanyain gimana Chongsan dan menjelaskan tujuannya untuk membunuh si Chongsan. Ya jelas saja Suhyuk pun malah meminta abang preman untuk berhenti. Namun si abang preman yang diliputi rasa benci pun bergelut dengan Suhyuk. Saat Suhyuk terdesak, ketua kelas datang, namun sayang ketua kelas harus digigit oleh abang preman. Suhyuk pun mendorong abang preman sampai jatuh ke bawah. Singkat cerita, tim Chongsan pun sampai di ruangan seni dan Onjo langsung nendang Chongsan karena kesel tapi sayang sama Chongsan. Mereka pun kemudian menjemput Suhyuk sama ketua kelas yang lagi dikejar-kejar zombie dan alhamdulillah mereka masih bisa selamat ya bro. Di sisi lain tim Jang Hari juga sudah sampai di pusat latihan memanah. Anggota dari kedua tim ini juga ada yang terluka. Di tim Chongsan ada ketua kelas dan di tim Jang Hari ada Jonsong. Tim Jang Hari pun mencoba telepon darurat di sana namun juga tidak berfungsi. Alhasil tim Jang Hari berencana pergi ke gunung mencari tempat yang aman dari zombie. Kembali ke tim Chongsan. Suhyuk menceritakan ke Chongsan kalau dia bertemu dengan abang preman yang nyariin dirinya. Dan Chongsan pun menceritakan semuanya mengenai abang preman. Alhasil tim mereka jadi panik karena ketua kelas sudah digigit abang preman yang bisa jadi zombie kapan saja. Suhyuk? Suhyuk?
Si Chongsan yang khawatir sempat ingin memukul ketua kelas tapi dia ditahan oleh Onjo. Akan tetapi Abang Suhyuk yang pemberani meyakinkan teman-teman dengan cara mengikat tangannya bersama tangan ketua kelas. Jika ketua kelas jadi zombie, maka makanan pertamanya adalah Suhyuk. Nah, di sini kelihatan so sweet banget ya. Kemudian situasi pun menjadi kondusif kembali. Ya, meski si Mbak Nayeon lagi ngumpet di ruangan yang sama dengan mereka. Mas Gembul perutnya udah keroncongan pengen makan nih. Namun di saat seperti ini sangat sulit mencari stok makanan. Lalu ternyata obrolan mereka juga didengar oleh Mbak Nayeon yang masih ada di tempat makanan pada ruangan yang sama. Awalnya si Mbak Nayeon mau buka pintu, tapi karena teman-teman ngebandingin dia sama ketua kelas, akhirnya dia pun mengunci pintu itu. Si Mas Gembul yang udah lapar pengen dobrak pintu ruangannya si Nayeon. Tentu saja mereka belum sadar nih kalau Mbak Nayeon ada di sana. Singkat cerita, mereka pun tidak bisa berbuat banyak. Satu persatu tim Chongsan mengatakan rindu kepada keluarganya masing-masing. Tapi tidak buat Abang Gembul yang bernyanyi menghibur semua orang. Lalu giliran si Onjo merekam dirinya. Dia mengatakan sangat rindu dengan ayahnya dan berharap ayahnya bisa menyelamatkan Onjo ke sekolah. Dan benar saja, atas naluri seorang ayah, ayahnya Onjo pun kabur dari pos karantina. Dia memukul petugas di sana dan menyamar lalu keluar dari pos. Temannya yang semula ikut harus ditinggalkannya karena misi dia menyelamatkan anaknya bukan tanggung jawab temannya. Dia pun berlari menghindari hujan peluru dari para militer sampai akhirnya dia nyebur ke air dan berenang. Dan dia pun sampai ke sebuah kota mempersiapkan persenjataan untuk menuju SMA Hyosan. Di sisi berbeda, adegan kembali ke detektif Song Jae yang masih selamat lagi dikejar-kejar zombie sampai tibalah mereka berdua di restorannya Chongsan. Dia kaget menemukan bayi dan siswi SMA yang terikat jadi zombie. Detektif pun memberikan makanan ke bayi itu dan singkat cerita lagi mereka pun keluar dari restoran dan lagi-lagi ketemu sama seorang bocil. Disinilah nuraninya tersentuh kembali dan akhirnya dia pun menyelamatkan dua anak manusia. Detektif dan temannya sambil bawa dua bocil segera pergi dari sana pakai motor. Namun lagi dan lagi dia menemukan satu warga yaitu streamer yang masih selamat dari kejaran zombie anak TK kemarin. Alhasil detektif menyelamatkannya, akan tetapi karena zombie sudah memenuhi tempat ini, temannya pun pergi meninggalkan detektif sama streamer di atap rumah itu. Dan adegan kembali ke timnya Chongsan. Sekarang gilirannya ketua kelas sama Suhyuk ngerekam di handycam. Namun mereka berdua tidak melakukannya. Ketua kelas pun nanya sama Suhyuk kenapa dia mau melindungi ketua kelas tadi. Dan ternyata si Suhyuk jatuh cinta sama ketua kelas. Lalu mereka berdua pun adu jigong bersama. Shin pun berpindah ke Eunji yang sudah jadi setengah zombie. Membuat pendengaran jadi peka sehingga menuntun dia sampai ke ruangan guru karena mendengar bunyi yang aneh. Ternyata si Eunji mendengar bunyi ikan mas koki, lalu memakannya, akan tetapi satu orang guru yang masih hidup melihatnya. Dan karena ini sudah aneh, guru itu pun menghajar Eunji, namun kekuatan zombie Eunji berhasil mengalahkan guru yang juga jadi santapannya. Si ketua kelas yang juga sudah jadi setengah zombie mendengar dari kejauhan seperti orang muntah. Dia nggak tahu kalau Eunji yang muntah karena habis makan guru di sana. Di sisi berbeda, abang preman juga ngedengar suara aneh yang ternyata itu adalah bosnya yang lagi ngepron di bawah mobil. Karena abang preman punya dendam nih sama bosnya, maka si bos pun dijadikan makanan untuk para zombie di sana. Lalu Shin pun kembali ke tim Chongsan yang nggak pernah habis idenya. Si Onjo, Chongsan dan Tim punya rencana keluar dari ruangan seni untuk pergi ke atap gedung sekolah. Mereka akan mengurung semua zombie di dalam ruangan seni ini agar bisa kabur dengan aman keluar sana. Caranya adalah dengan membunyikan alat musik dan mereka menahan zombie itu pakai susunan bangku yang menjadi tameng. Di saat yang sama, pihak militer memerintahkan pasukan pakai helikopter untuk ke SMA Hyosan menyelamatkan siswa yang masih selamat. Singkat cerita, tameng pun siap. Mereka membuka pintu lalu membunyikan alat musik yang ada untuk memancing para zombie agar masuk ke dalam ruangan seni. Zombie menyebalkan. Dengan sekuat tenaga mereka memancing para zombie sampai masuk ke ruangan seni. Dan si Wuji ngelihat jendela untuk memastikan zombie yang ada di luar sudah kosong.
Namun di saat itu juga Abang Preman mendengar suara mereka, begitu pula dengan si Eunji. Abang Preman pun kembali memburu Chongsan, sedangkan si Eunji keluar lapangan sekolah sambil santuy ngeliat orang yang pernah ngebulinya dulu udah pada jadi zombie. Akan tetapi karena hatinya masih kesel, dia balik lagi ke sekolah untuk membakar sekolah ini. Zombie di ruangan seni pun sudah berkumpul. Mas Gembul sekuat tenaga menahannya, sementara itu temannya gantian keluar menuju atap gedung sekolah. Rasanya aku ingin BAB. Cepat. Mereka pun berhasil menahan zombie di ruangan seni, namun sayang saat sampai di atap gedung pintunya malah terkunci. Yang mana di atap sana juga ada si Kim yang lagi santuy. Tapi nggak tahu kenapa nih si Kim malah nggak mau bukain pintu, padahal di bawah sana ada timnya Chongsan. Sedangkan Abang Preman juga menuju atap gedung. Sementara itu helikopter juga sudah sampai, membuat zombie termasuk zombie ibu Chongsan terpancing menuju ke sekolah. Timnya Chongsan yang masih gedor pintu harus melawan zombie menggunakan alat seadanya. Sedangkan si Kim yang sadar ada orang lain tetap gak mau buka pintu, dan helikopter pun hanya nyelamatin si Kim doang. Saat ditanya petugas militer, si Kim gak kasih tahu kalau ada orang lain yang masih selamat di sekolah. Alama egoisnya. Mungkin saja dia trauma kali ya. Kembali ke tim Chongsan yang mana si Abang Preman sudah sampai di atap gedung seperti bandit-bandit film superhero. Namun sayang usahanya harus gagal lagi karena dibantai oleh ketua kelas. Chongsan dan Suhyuk sekuat tenaga nahan zombie itu, sementara teman lain gedobrak pintu. Dan untungnya pintu itu terbuka otomatis karena terjadi kebakaran sekolah akibat ulah dari si Eunji. Mereka pun sampai di atap gedung harus mendapati helikopter sudah pergi dari sekolah. Mereka nggak tahu kalau ini ulah si Kim yang nggak mau bukain pintu tadi. Alhasil lagi dan lagi mereka terjebak di sini, sedangkan Abang Preman terkunci mendobrak pintu itu sampai tangannya patah. Si Abang Preman pun segera keluar dan mencari ide lagi untuk memburu Chongsan. Sedangkan si Eunji pergi dari sekolah pakai sepeda sambil santuy karena dia dan Abang Preman adalah bagian dari zombie sekarang. Timnya Chongsan pun membuat tanda SOS di atap gedung sekolah. Si Mas Gembul nanya ke Onjo apa singkatan SOS. Lalu Onjo bilang kalau SOS ya SOS, tidak ada singkatan apapun. Chongsan juga mengatakan begitu ke Mas Gembul. Mereka pun lanjut bikin api pakai cara tradisional. Tapi ketua kelas nggak mau repot, langsung ngasih korek api ke mereka. Coba pakai ini. Jadi kau punya korek? Karena aku merokok. Di sisi berbeda, adegan kembali ke detektif Song Jae yang juga terjebak di atap bersama streamer horor. Lalu tiba-tiba datanglah mobil bus sekolah SMA Hyosan di depan mereka. Untungnya teman detektif yang bawa dua bocil datang menyelamatkan mereka. Lalu tim detektif pun melanjutkan perjalanan menggunakan bus pergi ke markas militer. Tujuannya adalah untuk ngasih tahu ke militer info dari Pak Guruli bahwa solusi dari bencana ini ada di laptop Pak Guruli yang ada di lab SMA Hyosan. Singkat cerita, malam pun tiba. Detektif Song Jae dan temannya nabrak Eunji yang lagi sepedaan santuy. Karena Eunji setengah zombie, badannya tetap sehat walafiat. Detektif Song Jae yang lagi nyamperin Eunji tiba-tiba ditembaki oleh militer. Dia langsung mengeluarkan lencana polisi, kemudian para militer membawa mereka ke pos karantina. Adegan kembali lagi ke SMA Hyosan. Abang Preman pun terbangun dari pingsannya, kembali pergi memburu Chongsan. Di sisi lain, tim Chongsan bercengkrama di tengah gelapnya malam yang disinari oleh api unggun yang cantik. Kehangatan di antara mereka sebagai tim pun terlihat di sini. Mereka bernyanyi menghibur diri bersama-sama. Begitu pula timnya Jang Hari yang masih di pusat latihan memanah. Si Jang Hari ngajarin Mijin cara pakai panahan. Tapi si Mijin nyindir si Jang Hari karena bisa mudah masuk universitas menjadi juara memanah. Sedangkan si Mijin termasuk siswi yang nilainya rendah bisa apa. Tapi sebenarnya si Jang Hari ini tidak masuk universitas karena gagal dalam kejuaraan panahan. Dan untuk menghibur diri mereka pun melanjutkan latihan panahan bersama-sama. Tim Chongsan juga lagi ngobrolin siapa orang yang mereka sukai di sekolah. Satu persatu semua orang ngejawab, namun saat gilirannya Mas Gembul jawab, ternyata Mas Gembul suka sama kakaknya Wujin, yaitu si Jang Hari. Lalu ketua kelas juga menceritakan kalau dia sangat bahagia bisa punya teman seperti mereka semua ini. Nah, giliran Chongsan ditanya, dengan malu-malu dia jawab kalau dia suka sama si Onjo. Ye.
Tidak pernah sehari pun aku tidak menyukaimu. Dan akan selalu begitu. Tapi si Onjo bukannya seneng malah nangis. Ya kayak sahabat jadi cinta gitu. Kalau udah pacaran pasti nggak seasik sahabatan. Bener nggak guys? Dan di tengah kebahagiaan dua tim ini ada yang lagi bersedih, yaitu si Mbak Nayeon meratapi kesalahannya. Dia dihantui bayang-bayang zombie Kyungsu. Coba saja dia meminta maaf saat timnya tadi di ruangan seni. Pasti dia masih bersama-sama timnya Chongsan. Mbak Nayeon juga dibayang-bayangi oleh ibu guru Park saat menyelamatkannya. Ternyata ibu Park mati melindungi Mbak Nayeon dari kejaran zombie. Kemudian si Mbak Nayeon pergi membawa perbekalan mencari tim Chongsan. Akan tetapi dia bertemu dengan abang preman yang lagi lapar. Abang preman pun yang sudah pulih langsung pergi ke atap gedung nyariin Chongsan menyusuri tepi gedung dan saluran pipa. Di atap gedung si Chongsan lagi nenangin Onjo yang shock karena Chongsan cinta sama Onjo. Lalu tiba-tiba datanglah abang preman di hadapan mereka dan film pun belum berakhir. Oke, itu dia guys episode 5-8 serial Netflix All of Us Are Dead yang dirangkum secara ringkas seringkas-singkatnya pada video part 2 ini. Buat yang belum nonton part 1 silahkan klik link di deskripsi atau pojok kanan atas video ini ya. Sampai jumpa lagi di part 3 episode terakhir All of Us Are Dead. Jangan lupa like, subscribe, dan komen video ini. Terima kasih sudah mendukung Movieroom. Sampai jumpa dan bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat.